Dari itu kepada muslimin dan muslimat semuanya, silakan ya, kita mau ambil paket apa, tapi jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Saya pun Fauzi Bahar akan ikut membantu hari ini. Kami sama Dr. Tuanso Ibrani, Dr. Ibrani membantu 100 sak semen untuk penambahan pembangunan kita ini. Kepada pemirsa semua, ya marilah kita berlomba-lomba untuk anak kemenakan kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat ini kami semua berada di Pondok Pesantren Auladul Jannah, Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandailing, Kecamatan Salim Pawong, Kabupaten Tanah Datar, yang saat ini sedang membangun pondok pesantren berbasis surau Minangkabau. Yang kita harapkan dari sini akan lahir generasi para hafiz-hafizah dari Minangkabau yang bisa menjadi go internasional. Maka untuk itu kita dengar nasihat dari ini Dr. Fauzi Bahar, Datuk Nansati, juga selaku Ketua Elkam Provinsi Sumatera Barat, dan juga didampingi dari ada Bapak Wali Nagari, kemudian Ketua KAN, kemudian Datuk Nenek Mamak, serta orang-orang tua kami yang lainnya di sini. Dan insya Allah maka dari itu sama-sama kita dengar nasihat dari Datuk kita untuk seluruh anak kemanakan yang ada di ranah dan di rantau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat ke seluruh dunia. Terima kasih kepada Ma Datuk, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, khususnya yang ada di ranah Minang dan di perantauan. Hari ini kita berada di sebuah pondok pesantren untuk persiapan pada generasi muda kita. Kita lahirkan kembali anak-anak kita. Harta kita yang paling mahal itu adalah generasi anak kita. Ketika anak kita ini diterkam serigala yang bernama narkoba, LGBT, dan pergaulan bebas, jangankan anak kita ini pecah, retak, tergores pun kita tidak rela. Dari itu pondok pesantren ini mempersiapkan generasi kita ke depan agar kita lahirkan kembali ke depan Syahrir, Hatta, Buya Hamka, dan Abu Salim. Kepada kaum muslimin dan muslimat, pondok pesantren ini apa saja yang besar hari ini, apa saja pengusahaan saat ini tadinya adalah kecil. Begitu juga pondok pesantren ini. Dari itu ini sebuah konsep yang sangat bagus untuk melahirkan generasi kita ke depan. Bagaimana anak-anak kita generasi sebelum dia belajar apapun, dia belajar Al-Quran dulu. Al-Quran ini akan melindungi makhluk yang bernama manusia di dunia dan akhirat. Inilah yang dipersiapkan oleh pondok pesantren. Kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, berapa saja. Kami mohon sekali dari kita bersama-sama kita bikin paket ya. Ada paket namanya paket A, katakanlah 10 juta, paket B 5 juta, paket C 1 juta, paket D 500.000, paket E 100.000, paket F 1 sak semen ya, dan paket G adalah 10.000 rupiah.
Dari itu kepada muslimin dan muslimat semuanya, silakan ya, kita mau ambil paket apa, tapi jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Saya pun Fauzi Bahar akan ikut membantu hari ini, kami sama Datuk Tuanso Ibrani, Dr. Ibrani membantu 100 sak semen untuk penambahan pembangunan kita ini. Kepada pemirsa semua, ya marilah kita berlomba-lomba untuk anak kemenakan kita ke depan. Kita berikan ilmu kepada mereka. Sudah ada Buya dan ustadznya yang hafal 30 juz di pesantren kita ini, dan kelak ini tanpa kita rasakan di dua Nangkuo ini, disinilah lahirnya dan berawalnya nenek moyang kita dulu. Kita mulai pula dari dua Nangkuo ini, ya, tanah datar ini. Kita siapkan generasi kita ke depan yang mengerti adat, yang mengerti juga budaya dan agama kita. Mari kita selamatkan generasi kita ke depan untuk kita pastikan dia mempunyai akhlak yang bagus, ya, mempunyai pendirian yang bagus, mempunyai modal untuk akhirat, yaitu surga Jannatul Ma'wa. Amin. Terima kasih. Saya Fauzi Bahar, Ketua Elkam Sumatera Barat, mengajak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah di negeri kita ini. Kemenakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke nambana, nambana Allah sendirinya. Di sini ini bukan berajo ya, tapi beraja. Belajar, belajar. Jadi paman koha sampai berajanya keponakan. Penghulu sampai belajarnya mama. Jadi paman ini adalah toladannya keponakan. Di Minangkabau ini orang kalau dia gojo kayo seorang menang. Ada yang tak ada. Kalau dia gojo bagak seorang menang, ada yang cekak. Dia gojo jadi seorang menang, ada yang wajar. Tapi dia gojo toladan, dia akan niru. Jadi bagaimana pendulu-pendulu kita, dia memposisikan mama ini sebagai toladan, sebagai contoh. Mama awak galak-galak dilepos semua ada untuk tiba nyanyiang mah. Nyo beri bawah untuk, ya. Kenapa? Karena mama ini toladannya kemenakan. Jadi kemenakan belajar ke mama, mama belajar ke penghulu, penghulu belajar ke mufakat. Ya. Jadi toladannya mama itu adalah penghulu, toladannya kemenakan mama. Dari itu orang Minang ya selalu berguru dan meniru. Dan bisanya bergurunya meniru. Dia tidak bisa berguru ke biamka lah mati, hanya meniru saja lagi kepada biamka. Meniru bukunya, tulisannya, meniru dari pelajaran biamka. Ya. Nah, tapi kalau dia dia agahnya kekuasaan, kan akan berajo ke mama gitu ya. Dikejar mama ko rajonya anak apa tuh kira? Kalau beraja mau. Beraja ko dituladani. Nah, akhlak itu berasal dari kata khuluq. Akhlak itu adalah serpihan dari kalimat khuluq. Khuluq itu adalah serpihan dari kalimat khaliq. Khaliq itu adalah Allah. Jadi khaliq itu apa artinya khaliq? Pencipta. Di alam semesta ini mencipta cuma dua saja. Allah satu, manusia satu. Malaikat ciptakan apa? Mampu saja, cuma mampu ke langit, mampu ke bumi, mampu ke surga, mampu ke neraka, cuma mampu, tapi tidak ciptakan apa-apa. Ada makhluk lagi namanya iblis, setan, jin, ciptakan apa? Tidak ada. Jin, iblis, kita cuma numpang-numpang aja. Numpang di rumah tinggal, numpang di WC, numpang tempat-tempat kotor, jorok. Itu bisanya jin, iblis itu. Apalagi ada makhluk namanya binatang, ciptakan apa? Binatang ciptakan apa? Dari ciptakan apa? Ada lagi makhluk Allah namanya tumbuh-tumbuhan, ciptakan apa? Ada model lagi namanya api, air, batu, angin. Makhluk Allah juga itu. Ciptakan apa? Ada. Cipta cuma dua aja. Allah satu, manusia satu. Supaya dia menciptakan sesuatu mempunyai arah dan maka dikasih akhlak itu. Jadi kalau ada orang gagah, orang cantik, ya, terus dia mau menjadi bupati, wali kota, gubernur, tapi dia tidak berakhlak. Jangankan jadi bupati, wali kota, sebagai manusia saja dia tidak memenuhi syarat. Syarat manusia itu adalah berakhlak.
Ya, makanya Al-Quran ini diajarkan dulu kepada mereka supaya dia berakhlak. Ya, akhlak inilah kalau mau mengalahkan manusia, kalahkan dengan akhlak ini. Pasti kalah, pasti kalah. Kalau mau mengalahkan manusia, kalahkan juga akhlak ini. Ya, lawan dan kawannya Rasulullah. Ya, lawan juga kawannya, salut pada Rasulullah karena tingginya akhlak Rasulullah. Semuanya kafir-kafir Quraisy itu masuk Islam bukan karena takut Rasulullah, bukan. Karena akhlak Rasulullah yang sangat tinggi itu diperlakukan kepada tawanan perang. Kalau belum boleh makan, kalau tahun perang belum makan. Tahun perang makan dulu. Oh begini Islamnya, kata semuanya masuk Islam semua. Ya. Dari itu ajarkanlah akhlak ini kepada generasi kita. Satu di antara akhlak itu adalah Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, itu akhlak yang terbaik. Karena Rasulullah akhlaknya Al-Quran itu. Ya. Nah, ketika ya dulu memang saya terkenal pemarah di Padang sana, ya. Tetapi ya waktu itu umur saya baru 40 tahun. Ya. Yang kedua, saya baru selesai jadi serdadu. Jadi serdadu, saya pimpin serdadu, terus saya pimpin sipil. Itu seperti kabel sebesar ini diadu sama kader serangan ini. Nah nyambung deh. Ya. Nah. Tapi kalau enggak keras juga saya dulu, enggak tegas juga saya dulu. Jadi Pak pun ada orang. Asmaul Husna dulu enggak ada orang. Togel kok berjalalah. Ya. Nah, zakat mau bayar. Tapi ketika kita tegas, ya awal-awalnya memang enggak disukai orang. Tapi ya itu yang kita katakan ya kulil haku walaupun amuran itu, mengatakan yang benar pun pahit itu kita lakukan ya awal-awalnya memang enggak enak. Kita dihina orang, dihujat orang, ya biar aja lah. Ya, sama Nas Malik itu di Pariaman, sampai dikasih bilangan deh warga ya, mati deh bilang, ya. Sudah tuh gini bah, jalan mau Nas Malik nih, gedung Nas Malik, ya taman Nas Malik, ya dipuja-puja oleh anunya, anak-anakannya. Kenapa? Tapi dulu ya mintangan Nas Malik kemana? Tapi inilah menegakkan sesuatu itu memang ya harus yang kebenaran itu tidak semua orang bisa terima kebenaran. Dari itu saya 50 sak, adinda saya Haji Dr. Ibrani 50 sak, Dr. jadi 100 sak, cuma kami berdua. Saya kembali studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi dia tu aja lagi nunggu kopi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Pada siang hari yang berbahagia ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berkenan menghadirkan tokoh-tokoh mulia di Kenagarian Lawang Mandailing ini, dan pada siang hari ini alhamdulillah yang mulia Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar, mantan Wali Kota Padang dan sekarang menjabat sebagai Ketua Elkam Sumatera Barat, alhamdulillah berkenan datang langsung hadir di Pondok Pesantren Auladul Jannah ini, dan beliau menyumbang di Pondok Pesantren ini juga Bapak Datua Tianso, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh wali negari kita, ketua KAN, para datuk-datuk, nenek mama, para bunda kanduang pada siang hari ini. Dan ada Ustadz Muhammad Arif, Hafiz Quran 30 juz. Kami sebagai saya Buya Hanafi, pengasuh pesantren Auladul Jannah, adinda kita Ustadz Abdul Aziz, Pak Milton dari Padang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang tua kita yang mulia Bapak Haji Fauzi Bahar bersama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin negari kita ini, kepada Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin yang menyempatkan diri hadir di pondok pesantren kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua, niat-niat kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ke depan mudah-mudahan lahir para hafiz dan hafizah,
ulama-ulama yang mencintai perjuangan agama ini dan menjadi asbab tersebarnya agama hidayah kepada umat seluruh alam. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak kita, Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar, Datuk Nansati sebagai Ketua Elkam Sumatera Barat. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak Haji. Jazakallah khairan katsira wa jazakumullah khair wa barakallahu fikum hayakallah. Dan juga kepada semua para datuk-datuk kita, nenek mama, Bapak Wali Nagari kita yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gadis kita ni, nak bujang kita ni, ibarat gelas ni, jangan ke baca, rata pun tak rela. Tak aja tak. Dan itu salah satu caranya agar tidak diterkam oleh serigala yang bernama narkoba. Seluruh anak yang lahir, anak kanak-kanak yang lahir di Minangkabau harus dimasukkan minimal 1 juz amma. Juz amma itu sengaja dibikin Allah pendek-pendek, ringkas-ringkas dan inti-intinya dari Al-Quran ya. Untuk gampang dibaca, banyak dihafal. Ambo punya ide, kalau saja anak SD kelas 1, anak kelas 1 kini kalau pandai nulis, gak pandai baca, 2 tahunnya di mau PTK, jadi gak boleh. Ambo dulu kasih gua menjojo lah. Nah, ini anak pintar. Beratkah bagian anak kelas 1 SD diwajibkan hafal 10 surat? Nah, berat. Siap sudah. Kelas 2 tambah 10 surat lagi. Kelas 3 tambah 10 surat lagi. Kelas sampai tambah jadi 37 surat atau 1 juz. Kelas 5 ke sana pulang. Ada efeknya. Aku tahu persis ya. Dulu di Padang ada namanya, jadi gua mau jadi lurah di Padang, ada namanya Pasar Ramadan. Ketika dibuka Pasar Ramadan, tiuk surau itu ada ustaz ceramah dan sebagainya. Ternyata kurang ustaz kita di Padang. Masih kurang. Nggak ada ustaz itu. Cari kena lain. Ustadz ini seperti hukum ekonomi. Ketika kebutuhan meningkat, ini meningkat normal. Kebutuhan menurun, ini normal. Di Sumatera Barat ini ada sekitar 70.000 anak-anak yang sedang duduk kelas 6 SD. Sedang duduk di kelas 6 SD. Sumbar ya? Sumbar. Bukan seluruh SD loh, di kelas 6 aja cuma. Yang akan masuk ke SMP. Nah. Kalau kita bikin 2022, 2023, 2024 lomba anu tadi ya, penghafalan ada 2025 kita bikin aturan tidak boleh masuk SMP kalau ada padang 1 juz. Kangkang apa ya? Ini harus dia aturan penguatan mereka. Nah, SMP 1 Padang misalnya ya, mendaftar 1.000 orang, yang terima 400. Terus saya nama tes anunya kok, saya nama tes hafalnya kok, mau guru matematika bisa kok. Guru fisik biologi tidak bisa kok, guru apa tidak bisa kok, guru Inggris tidak bisa kok, guru kamu pun 2 orang. Nah, kalau ada nyala dicarilah ustadz di sekitar situ untuk mengetes yang 1.000 kok dulu nanti ya bertambah lo pendapatan ustadz kok dicari ini dia. Kalau 7.000 orang tadi anak kan masuk kelas 6, anak kelas 6 kan masuk SMP nyolesnya anak lama tapi lulus kok. Nah, berkah bagi orang murid bayar 250.000 per bulan menjelang 6 bulan sebelumnya. Ya, nah berat mah dia tuh. Oh, ada bahasa Inggris 400 bayarnya kok, 400 bayarnya. Ya. Nah, kalau masing-masing ustadz pegang 10 orang, maka saya perlu 7.000 ustadz untuk mengayomi anak-anak yang 70.000 ini. Supaya ustadz ada pencariannya. Ustadz ini ada 4 tipe oleh saya. Ya. Ustadz pertama dia seorang doktor, dia seorang profesor, dia seorang kepala dinas, dia seorang guru besar di universitas. Kalau ada khatib
dalam kota baik, di orang-orang baik. Kalau pinggir-pinggir ini nomor orang itu tipe A. Ada ustaz kok tipe B, ini guru SMA, ini golongan 3, ini kapit, ini lurah. Agak pinggir-pinggir paijanya. Ada ustaz kok tipe C, ini cuma honorer, ini cuma golongan 2, golongan 1. Ini punya kadek-kadek ketek-ketek lo di rumah ya. Dulu ada aspek. Ada ustaz kok tipe D. Inyo na pagawai ro. Inyo na do dagang, na do lapawai ro, na do tanah ladang. Ketika corona tiba 2020 kemarin, orang nak boleh ke masjid solat, orang nak boleh tarawih ke masjid, orang nak boleh jumatan. Ustaz tipe D ni, kamu tangih nyo minta. Tak ada orang undangnya berdoa. Tak ada majlis taklim silakan. Tak ada orang khutbah. Semata-mata hidupnya dari khotbahnya. Dakwah saja. Ya. Kalau minta nyo segan mengeluh. Kamu tahu pasti dari Padang ya, sampai menjual kompornya, motor lah pasti menjual untuk makan. Dan ada sumbernya lah. Mengalih awal 2020 waktu jadi corona, ada maling mengalih awal dong. 2001 agak naik saya lihat, 2002 dah naik saya. Waktu 2021, ada orang mengalih kadang-kadang pun nak jual dia. Drop ya, inilah mulai berangkat ya. Nah. Kalau anak-anak di Sumatera Barat kok, setiap anak yang lahir hafal juz amma, 1 juz amma, ya. Taman SMA misalnya, yang dulu CTP, ya. Inyo tinggal di Surau, ya. Jadi imam di situ, hidupnya dengan 1 juz amma. Kan ada dewa amat. Orang Minang tapasah di Jawa, pergi merantau, ada surat di sana, repek ke Jawa, dah, pergi Surau, makan di lalu repek, mankir repek ke Jawa. Iko kalau nyo hafal 1 juz sama, jadi imam nanti. Idutnya jadi 1 juz sama aku. Berapa banyak anak-anak yang jadi apa di Jakarta, batiko orang di jadi imam. Nengen deh cuma. Tapi bacanya kok bagus. Ya. Nah. Jadi kini kok di Eropa, ya. Di Eropa ini guru ngaji kok gaji 2.000 euro. 2.000 euro itu setara kalau dirupiahkan 35 juta. Kalau menyelesaikan S1 di Inggris hari ini di Prancis, nyidik dengan masa ngaji itu. Nah. Jadi Al-Quran ini melindungi makhluk yang bernama manusia, dunia dan akhirat. Nah, makanya perlu sekali sebelum anak-anak tahu apa, Al-Quran itu melindunginya di Al-Quran itu. Ya. Al-Quran itu makhluk Allah juga, Bu. Jadi kalau kita banyak baca Al-Quran, terus ada dosa kadang, awal dimasukkan ke neraka, ya Allah. Al-Quran yang pernah kita hafal itu, yang pernah kita baca itu, dia bersumpah pada Allah itu nanti di email masa. Ya Allah, kalau kau masukkan juga orang ini ke dalam neraka, engkau keluarkan dulu aku dari sucimu. Kita keluar itu. Banyak-banyaklah baca Al-Quran, banyak-banyaklah hafal Al-Quran. Ya. Jadi, ya, untuk merubah generasi ini, kalau anak-anak awak lah hafal 1 juz malim, lahir sahrir lima, lahir rata lima, beliau muka lima, lahir Abu Salim. Dia begini ya, ibaratnya kalian Pak, kalau isi seperempat agar-agar atau agar-agar, ya, anak seperempat ke bawah kok, nggak bisa disili kok dong. Tapi ada peluang 3 perempat. Kalau isi setengah gara-gara gas kok, ada setengah kosong, bisa masuk pengubah lagi setengah, tapi setengah kan satu. Tapi kalau isi penuh agar-agar kok sekalian kok. Asin lah dituang ke dalam tuh mental itu. Asin masuk dalam mental ke dalam, cepat kan? Karena lah dipatri oleh itu. Ketika Al-Quran yang kita masuk memadatkan galek nih, itu dia yang melindungi itu mental yang lainnya. Karena ini ilmu kau beradu-adu mah.
akal itu akal juati itu masuk satu pengaruh nyoba dulu sekali itu anakku sirik mah kecil tiwa kecil wak jauh tak wak ada pengenal jauh tak wak ya gimana wak dari itu sebetulnya kalau saja setiap anak-anak ini dimasuk Al-Quran caranya gampang aja cuma ya. Di lombaan taruh yo juz amma kamu di Padang mah kamu lombakan apa juz amma kau dia auto ya anak-anakku apa tuh itu bukan auto aja kan antar SD cuma setelah itu kamu random kamu kelas berapa kelas 4 kamu berapa hafal 25 kamu saya kelas 5 berapa 30 kamu berapa? Terkejut. Anak-anak nanggung berbohong dia. Ya. Aku kalau mengimami anak istrimu taruh cuma Isa. Aku ada 3 baris surat tau. Masih ada surat yang terulang. Nah cukup 10 par itu surat yang bapak waktu dia dulu. Enggak tambah-tambah sampai gini tuh. Enggak tambah-tambah sampai gini teman-teman. Kalau dia ada kali gitu. Namanya itu cuma beda tipis lah sama itu. Jadi 7.000 yang dibutuhkan. Tapi itu kan perlu kekuatan Itu mah gue mau jadi gubernur, jangan tukang. Gue mau jadi gubernur. Tidak bisa. Harus ada kuasa, tak sana. Oh jadi Papua Republik kok. Lain suruh dia katib di mana? Tutup orang tu tutup ya dah. Penguasa lah yang bilang ya. Iya. Baik mah. Betul saudara. Penguasa ya. Zakat gua lah tahu lah zakat gua. Nek mau lu ada. Penguasa lah gitu ya. PNS bayar terus lah. Dari 70 juta setahun 19,6 mau tinggal dulu. 19,6 miliar. Hanya 40.000% naik cuma. Tapi penguasa yang bukan. Dengan berjudi jauh judi. Orangnya judi dia ada lapor di sakit setting itu mah. Di sudi dia judi. Orang ke Pak kok apa? Hanya judi juga judi itu. Ya. Penguasa ni cara itu ke Tokyo tu tu. Tokyo tu tu. Dia penguasa yang buat Cina tu cakap aja. Dulu kan terbukti ketika Pak Haji Wali Kota pada Wali Kota Padang. Iya. Memang habis Togel Padang. Bos Cino tu berfail lagi. Besok gua memang ada je mah. Saya kan Togel, orang Cina sendiri sekolah ada polisi pakai di bawah tu. Ya. Di zaman siapa? Zaman Anak-anak Kristen yang sekolah di sekolah umum pakai jilbab lah. Pernah? Nak keluar? Bukan nak keluar dong. Nyo balang seorang. Nyo balang seorang. Nyo takut. Tapi itu orangnya Muslim aja pakai jilbab kok. Banyak loh, banyak loh lah itu tuh. Nanti kok harus diwujudkan itu penguasa. Harus. Jadi kalau tidak dengan kekuasaan ada kan. Kalau dia ngomong itu 10 ribu beliau sudah ya bang. Penguasa lah bang ya. Kali 20 miliar ini mas. Oke, 1, 2, 3. Mana-mana ada tu aja. betul lah.